Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Susmita, NPM 217533006 dari kelas MI 4A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11, yaitu Switch Security Configuration. Nah, di modul ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi keamanan saklar untuk mengurangi serangan LAN. Nah, di sini, di modul ini terdapat 5 topik, yaitu yang pertama ada Implement Port Security. Tujuan dari topik ini yaitu untuk menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC. Lalu setelah itu ada Mitigate VLAN Attacks. Nah, tujuan dari topik ini yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Lalu ada mitigate DHCP attacks. Nah, tujuan dari topik ini yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Lalu ada mitigate ARP attacks. Nah, tujuan dari topik ini yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan IRP. Lalu yang terakhir itu ada mitigate STP attacks. Nah, tujuan dari topik ini untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi port fast dan BPDU guard untuk memitigasi serangan STP. Lalu kita masuk yang pertama ke implement port security. Nah, di sini eh, kita masuk ke secure Unicef ports. Amankan port yang tidak digunakan. Nah, metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari eh, akses disable adalah dengan menonaktifkan semua port yang digunakan pada saklar. Nah, kita cukup arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown Cisco IOS. Jika suatu port harus diaktifkan kembali ke lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah ada perintah untuk mengkonfigurasi berbagai port. Kita cukup menggunakan perintah interface range. Di sini yaitu switch config interface range tipe modul slash first number last number. Lalu di sini ada juga untuk mematikan port untuk fast Ethernet 0/8 stroke fast Ethernet 0/24 on S1. Nah, kita masukkan perintah ini. Lalu selanjutnya mitigate MAC address table attacks. Nah, metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overload tabel MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi 1, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu selanjutnya enable port security. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh untuk keamanan port switch port. Nah, yang pertama di sini untuk switch port security. Di sini
Gunakan perintah Show for Security Interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk fase Ethernet 0/1. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, perhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Status port adalah secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Mode pelanggaran adalah shutdown dan jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, status port switch akan menampilkan secure up dan switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Lalu selanjutnya limit and learn MAC address. Nah, di sini sudah ada perintah untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperbolehkan oleh port, yaitu switch config if switch port security maximum value. Lalu nilai keamanan port default adalah 1. Jumlah maksimum alamat MAC aman yang dapat dikonfigurasi bergantung pada saklar dan iOS. Dalam contoh, maksimumnya adalah 8192. Nah, di sini sudah ada contohnya. Saklar dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara berikut. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama, eh, manually configure atau dikonfigurasikan secara manual. Administrator secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah berikut untuk setiap alamat MAC yang eh, dapat diamankan di port. Lalu yang kedua, dipelajari secara dinamis. Artinya, saat perintah keamanan port switch port dimasukkan, MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi pengaktifan. Jika saklar di-reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat. Lalu yang ketiga di sini ada dipelajari secara dinamis, sticky. Nah, administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah berikut. Oke, selanjutnya port security aging. Penuaan keamanan. Port security aging dapat digunakan untuk mengatur waktu waktu aging untuk alamat aman statis dan dinamis pada port. Nah, ada dua jenis aging yang didukung oleh port, yaitu yang pertama ada absolute atau mutlak, yaitu alamat aman di port dihapus setelah waktu aging yang ditentukan. Lalu inactivity yaitu alamat aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu penuaan yang ditentukan. Nah, gunakan aging untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah ini untuk aging untuk switch port security aging. Nah, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman atau untuk menyetel waktu jenis aging. Nah, di sini juga ada parameter yang dijelaskan di tabel ini. Untuk parameter statik, itu dia untuk mengaktifkan penuaan untuk alamat aman yang dikonfigurasikan secara statis pada port ini. Lalu untuk time, itu untuk menentukan waktu penuaan pada port. Lalu ada tipe absolute.
Nah, ini untuk menetapkan waktu penuaan absolut. Lalu tipe inactivity. Dia, ini merupakan, setelan jenis jenis geng yang tidak aktif. Oke, selanjutnya port security violation mode. Nah, kita kan, di sini ada, sebuah perintah untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port. Nah nah lalu di sini, ada tabel untuk menunjukkan bagaimana saklar bereaksi berdasarkan mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Itu yang pertama ada mode shutdown. Nah, di sini, port segera beralih ke status error disable, mematikan LED port dan mengirim pesan syslog. Ini menambah penghitung pelanggaran saat port aman, dalam status error disable. Administrator harus mengaktifkannya kembali dengan memasukkan perintah shutdown dan no shutdown. Lalu di sini ada mode restrict. Mode restrict ini, port akan menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai Anda menghapus alamat MAC aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Mode ini menyebabkan penghitung pelanggaran keamanan meningkat dan menghasilkan pesan syslog. Protect Protect ini adalah mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Port menjatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai kita menghapus alamat MAC aman dalam jumlah waktu yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Tidak ada pesan syslog yang dikirim. Nah, selanjutnya yaitu verify port security. Nah, di sini pada topik ini sudah ada beberapa perintah. Perintah untuk, telah mengkonfigurasi keamanan port pada saklar, periksa setiap, interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, perintah ini untuk, perintah ini adalah, port security for all interface. Perintah ini untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk saklar, gunakan perintah show port security. Lalu ini adalah, port security for a specific interface. Nah, perintah ini untuk melihat detail interface tertentu. Selanjutnya ada verify learned MAC address. Nah, perintah ini untuk memverifikasi bahwa alamat MAC melekat pada konfigurasi. Lalu ada verify secure MAC address. Nah, perintah ini untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua interface saklar. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mitigate VLAN attacks. Nah, di sini ada 3 cara untuk dapat eh, menangani VLAN attacks, VLAN hopping attacks. Itu yang pertama, memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang menyebabkan saklar memasuki mode trunking. Nah, dari sini penyerang dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan
saklar kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Lalu yang kedua, memperkenalkan saklar ja- s- memperkenalkan saklar jahat dan mengaktifkan trunking. Penyebab kemudian dapat mengakses semua VLAN pada saklar korban dari saklar nakal tersebut. Lalu yang ketiga, tipe lain dari serangan VLAN hooping adalah serangan double tagging atau double encapsulate. Nah, serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar saklar beroperasi. Lalu kemudian di sini terdapat langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hooping. Yang pertama, kita menonaktifkan negosiasi DTP atau auto trunking pada port non-trunk dengan menggunakan perintah eh, konfigurasi command. Lalu yang kedua, menonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Lalu step yang ketiga, secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Lalu yang keempat, kita diperintahkan untuk menonaktifkan negosiasi DTP atau auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port eh, non non-negot non-negot. Lalu step yang kelima, kita diperintahkan untuk setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port native VLAN number command. Nah, di sini sudah terdapat perintah VLAN hopping yang dapat dikurangi dengan mengimplementasikan. Nah, pada perintah interface rank fast Ethernet 0/1 ini adalah perintah untuk port akses dan karenanya trunking dinonaktifkan dengan membuatnya mengakses port secara eksplisit. Lalu interface rank fast Ethernet 0/17 strip 20 ini itu adalah port yang tidak digunakan dan dinonaktifkan serta ditetapkan ke VLAN yang tidak digunakan. Lalu untuk perintah interface rank pas Ethernet 0/21 strip 24 ini adalah eh, trunk link dan diaktifkan secara manual sebagai sebagai trunk dengan DTP dinonaktifkan. Nah, VLAN asli juga diubah dari VLAN 1 default menjadi VLAN 999 yang tidak dipakai. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mitigate DHCP attacks. DHCP attack review. Nah, tujuan dari DHCP starvation attack ini adalah untuk membuat denial of service untuk menghubungkan klien. Serangan starvation attack ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Nah, ingatlah bahwa serangan ingatlah bahwa DHCP starvation attack ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Lalu DHCP snooping. Pengintaian DHCP tidak bergantung pada alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengintaian DHCP menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Ini kemudian memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak dipercaya. Nah, di sini kita lihat gambar di sini. Perhatikan bahwa server DHCP nakal
berada di port yang tidak dipercaya setelah mengaktifkan pengintaian DHCP. Semua semua interface diperlukan sebagai tidak percaya secara default. Interface terpercaya biasanya berupa eh, link terang dan port yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Interface ini harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Nah, tabel DHCP dibangun untuk menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak dipercaya dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat itu. Alamat MAC dan alamat IP terikat bersama. Oleh karena itu, tabel ini disebut tabel pengikat pengintaian DHCP. Lalu di sini ada langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Langkah yang pertama, kita diperintahkan untuk mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global pengintaian IP DHCP. IP DHCP snooping. Lalu untuk step yang kedua, pada port terpercaya, kita diperintahkan untuk menggunakan perintah IP DHCP snooping trust, interface configuration. Lalu step yang ketiga, kita diperintahkan untuk membatasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diperintah per detik pada port yang tidak dipercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi interface IP DHCP snooping limit rate. Lalu untuk step yang keempat, kita diperintahkan untuk mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping. IP DHCP snooping VLAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu mitigate ARP attack. Dynamic ARP inspection. Nah, dalam serangan ARP, tipikal pelaku ancaman dapat mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Nah, untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang dihasilkan, sebuah saklar harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Nah, di sini terdapat 5 cara yang diperlukan untuk mengatasi inspeksi ARP dinamis yang akan membantu mencegah serangan ARP. Nah, yang pertama, tidak menyampaikan permintaan ARP yang tidak valid atau serangan ke port lain di VLAN yang sama. Lalu yang kedua, mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Lalu memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk mengaktifkan untuk pengintaian IP ke MAC yang valid. Lalu yang keempat, menjatuhkan dan mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Lalu yang kelima, error mengaktifkan interface jika jumlah paket ARP yang dikonfigurasi terlampaui. Lalu di sini selanjutnya kita masuk ke DAI implementation Juideliness. Nah, untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan keracunan ARP, ada 4 panduan pada penerapan DAI ini. Yang pertama, aktifkan pengintaian DHCP secara global. Lalu, aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Lalu, aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Lalu, konfigurasikan interface terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Nah, di sini ada contoh topologi untuk mengidentifikasi port terpercaya dan tidak terpercaya.
Selanjutnya topik yang kelima yaitu mitigant STP attacks, Workplace and BPDU Guard. Nah, di sini terdapat dua perintah untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protocol. Nah, di sini yang pertama yaitu WordPress. WordPress ini segera menghadirkan antarmuka yang WordPress ini segera menghadirkan interface yang dikonfigurasi sebagai port akses ke status penerusan dari status pemblokiran. Nah, melewati status ini, dia akan mendengarkan dan belajar. Berlaku untuk semua port pengguna akhir. Postpace hanya boleh dikonfigurasikan pada port yang terpasang ke perangkat akhir. Lalu ada BPDU Guard. Nah, penjaga BPDU ini segera kesalahan menonaktifkan port yang menerima BPDU seperti port flash. Penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang ke perangkat akhir. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang modul 11 ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.